Kemudian tahap yang kedua yang harus diketahui oleh setiap guru dan wali santri selaku kedua orang tua bagi anak-anaknya, maka wajib baginya menanamkan ke dalam jiwa anak-anak itu apa? Perasaan khusyuk, takwa, dan penghambaan, ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah Azza wa Jalla yang paling berhak diibadahi dan tidak ada selainnya. Dengan jalan yang membuka mata batinnya untuk melihat kekuasaan Allah yang begitu besar, kerajaan yang begitu lebar, dan meliputi segala-galanya. Meliputi yang makro maupun yang mikro. Benda hidup maupun benda mati. Tumbuhan merambat maupun tumbuhan biasa. Pada bunga-bungaan yang indah dan beraneka ragam warnanya, pada jutaan makhluk yang menakjubkan bentuknya, maka ikhwatal iman, hati model apa yang tidak takut dan tunduk atas keagungan Allah yang begitu sempurna itu? Maka tidak ada yang dimiliki oleh jiwa yang senantiasa taat kepada Allah kecuali takut. Kecuali mengakui kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang dimiliki oleh jiwa ikhwatal iman saat menghadapi semua ini selain merasakan rasa takwa yang sebenar-benarnya kepada Allah. Dan pengawasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Mereka akan merasakan bahwa dirinya diawasi oleh Allah. Dan mereka merasa mantap atas seluruh tubuhnya dengan kelezatan taat dan manisnya beribadah kepada Allah. Inilah puncak dari keimanan. Seorang mampu merasakan manisnya keimanan yang ada pada dirinya. Maka di antara ikhwatal iman, cara-cara untuk memperkuat rasa khusyuk muncul di hati kita, di anak kita, di peserta didik kita, dan menanamkan rasa takwa pada jiwa seorang anak ini adalah dengan membiasakan mereka untuk senantiasa khusyuk di saat sholat, dan mendidiknya untuk cemas dan menangis saat mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepadanya. Pembinaan ini ikhwatal iman dilakukan sejak anak telah mampu membedakan mana baik, mana yang buruk. Bisa mampu membedakan sesuatu hal. Ini adalah sifat orang-orang yang cerdas. Identitas hamba Allah Subhanahu wa taala yang salih dan karakter para mu'min yang sejati. Dan ini harus diterapkan oleh para pendidik, para guru dan para wali santri orang tua untuk anaknya tercinta. Ajarkan mereka agar khusyuk, ajarkan mereka nilai takwa, ajarkan kepada mereka pengetahuan keesaan Allah, ajarkan kepada mereka bagaimana berbuat baik kepada Allah, berakhlakul karimah kepada Allah, hablum minallah wa hablum minan nas, baik kepada Allah yang menciptakannya dan baik juga hubungannya kepada sesama manusia, sesama makhluk di hadapan Allah. Ikhwatal iman yang azani Allah. Ada ayat Al-Quranul Karim yang dimana Allah memuji orang-orang yang khusyuk dan Allah menyanjung bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Qad aflahal mu'minun. Wahai sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kenapa beruntung? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Mereka orang-orang yang dalam salatnya khusyuk. Dalam salatnya khusyuk kepada Allah. Maka beruntunglah orang-orang beriman. Dan ini ciri-ciri orang beriman. Ketika melaksanakan salat, dia khusyuk salatnya hanya kepada Allah. Dia menanamkan nilai-nilai takwa di dalam hatinya. Dia mengetahui kebesaran, keagungan dan keesaan Allahu Jalla Jalaluh. Dan tidak hanya pada ayat ini Allah memuji dan memberikan derajat yang tinggi kepada orang-orang beriman itu. Melainkan Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34-35. Allah mengatakan wabashiril mukhbitin kata Allah. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk, yang patuh kepada Allah.
alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Siapa yang tunduk? Siapakah orang-orang mukhbitin? Orang-orang yang tunduk dan taat kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, maka orang tersebut hatinya bergetar. Dia merasa takut kepada Allah bila dia berbuat dosa. Dia berharap kepada Allah roja atas setiap kebaikan-kebaikannya. Dia menambah kekhusyuan dan menambah kokohnya takwa dalam hatinya. Allah mengatakan, idza tutla alaihim ayatur rahman, apabila dibacakan kepada mereka ayatul rahman, ya, ayat-ayat Allah yang maha pengasih, kharru sujjada wa bukiya, mereka tunduk sujud dan menangis kepada Allah atas kebesaran itu semuanya. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusus hati mereka mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Ikhwatal iman azza, ini adalah karakter khusyuk, takut, cemas. Dan ini adalah sifat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi dan Rasul kita. Para sahabatnya yang mulia radhiyallahu taala anhum, para salafus salih rahimahumullah taala, dan orang-orang yang mengenal Allah dengan baik. Inilah sifat mereka. Mereka tunduk, mereka taat, mereka cemas kepada Allah, mereka sering menangis kepada Allah, mereka bangga dan merasa mulia bila dibacakan ayat-ayat Allah, bila dibacakan ayat surga, dia gembira, dia senang. Bila dibacakan ayat-ayat neraka, dia bersedih dan menangis, takut kepada Allah. Ikhwatal iman, azani Allah. Hal ini pun digambarkan oleh Rasulullah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada salah satu sahabat, "Bacakan kepada aku Al-Qur'an." Maka para sahabat tersebut mengatakan apa? "Wahai Rasulullah, bagaimana aku bacakan Al-Qur'an padahal Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu?" Maka kata Rasulullah, "Aku ingin mendengar dari bacaan orang lain." Maka dibacakanlah. Apa yang dibaca? Ya, Al-Qur'an surat An-Nisa hingga sampai pada suatu ayat, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida." An-Nisa ayat 41. Sampai di situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya membacakan Al-Qur'an, "Cukup wahai sahabat, cukup di sini." Lantas para sahabat itu menoleh kepada wajah Rasulullah, dan Rasulullah SAW menangis. Rasa khusyuknya Rasulullah muncul, ikhwatal iman. Dibacakan. Ada apa dengan Quran surat An-Nisa ayat 41 ini? Di mana sahabat membacakan ayat itu di hadapan Rasulullah SAW menangis. Ketahuilah arti dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 41 ini, dan bagaimanakah keadaan orang-orang yang kafir nanti jika kami datangkan saksi dari seorang Rasul di setiap umat, dan kami jauhkan engkau sebagai saksi atas mereka, dan kami jadikan, kata Allah, engkau wahai Rasul saksi atas mereka semuanya. Rasulullah menangis. Rasulullah akan menjadi saksi untuk umat-umatnya. Yang baik-baik, Rasulullah akan menjadi saksi untuk mereka. Yang berbuat buruk, Rasulullah akan menjadi saksi atas mereka. Ikhwatal iman, azani Allah. Diriwayatkan dari seorang alim, Abu Salih, dia berkata, suatu ketika datang seorang penduduk Yaman kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saat itu beliau sedang membaca Al-Quran dan menangis. Lalu beliau berkata kepadanya, "Beginilah kami hingga hati kami menjadi mati." Itu apa? Bentuk Abu Bakar As-Siddiq menangis. Rasa tunduknya dan khusyuknya kepada Allah menjadikan hatinya itu apa? Lembut, menangis. Mengingat bagaimana keadaannya nanti di akhirat. Maka ikhwatal iman, menanamkan rasa khusyuk untuk anak-anak kita adalah sebuah kewajiban yang total. Dan ini perlu kita ajarkan kepada mereka sedini mungkin dalam tahapan pendidikan kedua ini. Setelah mengenalkan kepadanya pendidikan iman. Maka ikhwatal iman yang azani Allah wa iyyakum. Kisah para salafus saleh menyangkut ya tangisan dan kekhusyuan mereka dalam salat. Saat mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran, itu sangat banyak. Dan ini menandakan bahwa para salafus solih pun demikian. Memiliki sifat khusyuk yang besar. Sifat yang membudiahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka boleh jadi, pada mulanya akan sulit bagi seorang pendidik untuk mengajar dan membiasakan anaknya untuk khusyuk.
cemas, dan menangis. Namun ikhwatul iman, dengan mengingatkan pada suatu ketika, membiasakan pada lain waktu, dan meneladani pada kali ketiga, niscaya sifat khusyuk dan cemas akan menjadi sifat asli bagi sang anak dan menjadi tabiat yang mulia untuk anak kita. Saya mengingat betapa indahnya kata-kata penyair. Penyair mengatakan, mendidik anak akan berguna selagi kecil. Dan tidak ada lagi gunanya mendidik sesudah besar. Sungguh ranting akan lurus jika kau luruskan. Sedang batang kayu tak akan bengkok meski engkau bengkokkan. Apa artinya ikhwatal iman? Pembiasaan menangis dan khusyuk yang dijalankan oleh para wali, yakni orang tua atau guru, untuk anak-anaknya adalah implementasi dari arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana itu harus ditanamkan sejak dini mungkin untuk anak dan peserta didik kita. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana bersabda, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran ikhwah, dan menangislah dengan Al-Quran tersebut. Jika kamu belum bisa menangis, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah baca Quran nih, tapi belum bisa menangis, maka berpura-puralah menangis di dalam membaca Al-Quran. Artinya kita ditekan untuk bagaimana menghayati, mentadaburi, khusyuk kepada Allah di dalam sholat kita, di dalam kebaikan kita, di dalam mendidik kita, di dalam membaca Al-Quran, dan di dalam segala-galanya untuk Allah, untuk taat kepada Allah, taqarruban ilallah azza wa jalla. Dengan mengamalkan metode kedua ini, menanamkan khusyuk pada anak kita, cemas dan takut kepada Allah bila dia berbuat salah, mengenalkan kebesaran Allah, keagungan Allah pada diri anak, maka mudah-mudahan anak kita menjadi golongan orang-orang yang khusyuk sebagaimana Ar-Rasul, para sahabat dan para salafus saleh. Wallahu taala a'lam bishawab.